Bab 331. Naga Iblis, Tubuh Sejati 2. Tak satu pun dari pancaran itu menyebar, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya keemasan di tubuh Long Hao Shen dan api hitam keunguan yang menyala pada putra mahkota Ahbao padam satu sama lain pada saat yang sama. Bahkan cahaya di mata mereka kehilangan pancarannya pada saat yang sama, meredup secara signifikan. Jangankan iblis, bahkan teman Long Hao Chen linglung oleh pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan Long Hao Chen bisa bertahan terhadap serangan Ahbao. Bes! Suara dengungan yang aneh bergema dari dahi Ahbao serta pedang Long Hao Chen pada saat yang bersamaan. Bintik-bintik cahaya biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya bertaburan di depan Long Hao Shen, mengembun menjadi sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Di sisi lain, suara dengung yang memilukan terdengar dari kepala Ahbao, dan retakan menyebar dari puncaknya. Ho! Seolah-olah menderita luka yang fatal, Ahbao tiba-tiba berteriak kesakitan, mengangkat kepalanya yang besar ke udara dengan hiruk-pikuk yang menyiksa. Tepat pada saat itu, serangan dari teman Long Hao Chen sampai padanya juga. Memukulnya lebih dulu adalah perisai raksasa jiwa ilahi Wang Yuan Yuan, perisai besar seperti kapak yang membawa kekuatan yang mengancam dari serangan Asura. Dengan keras ia menghantam tubuh Ahbao. Setelah kehilangan perlindungan dari api hitam keunguan itu, tubuh Ahbao dipotong secara paksa. Setelah itu adalah Asura Trust dari Han Yu dikombinasikan dengan Storing Power, dan meskipun Ahbao melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri, sayap di sisi kirinya masih ditembus oleh Asura Trust ini. Selanjutnya, bola cahaya energetik menyerang dengan suara gemuruh, berbenturan dengan keras ke tubuh Ahbao dengan ledakan keras. Dampaknya cukup kuat untuk mengirim tubuhnya yang setinggi 10 meter ke tanah. Menghancurkan dan riak cahaya digunakan oleh Sima Xian sampai batas mereka, dan juga dikombinasikan dengan kemampuan ofensif pendeta lainnya. Di tempat tubuh Ahbao dipukul, sisik hancur berkeping-keping, dan daging di luarnya hancur lebur. Ini adalah 4 serangan yang disimpan dengan kekuatan penuh, tepat setelah tabrakan langsung dengan Long Hao Shen. Ahbao tampaknya telah dipaksa menjadi kondisi yang sangat lemah, sampai-sampai semua kemampuannya untuk bertahan menghilang. Kombinasi ini saja berhasil menimbulkan luka berat. Namun, seseorang harus mengakui bahwa tekadnya benar-benar pantang menyerah. Tekad batinnya gigih, dan bahkan dalam sekejap tubuhnya dikirim terbang, kristal hitam keunguan muncul dari mulutnya, bukan untuk menyerang Long Hao Chen, tetapi mengarah langsung ke Ye Xiaolei di belakang mereka. Pada saat ledakan terakhir, Ahbao merasa mungkin dirinya sendiri menyerah pada tekanan, tapi dia masih benar-benar tidak mau mengaku kalah. Karena dia tidak bisa mendapatkan hadiah itu, tidak ada yang diizinkan mendapatkannya. Dia harus menghancurkannya, untuk menghancurkan. Sosok hitam pekat muncul tanpa suara di depan Ahbao saat ini, dan cahaya putih sedingin es yang tak terhitung jumlahnya bercampur ke dalam belati emas gelapnya. Seketika, dengan kejam menembus tengkuk Ahbao, langsung mengarah ke tengah otaknya. Kair akhirnya muncul, tepatnya di titik terlemah Ahbao. Ini adalah tugas yang diberikan Long Hao Chen padanya. Long Hao Chen telah memberitahunya bahwa, tepat pada saat Ahbao akan dipukul mundur, dia harus melancarkan serangannya. Pemogokan ini adalah hasil dari kerja keras yang dihabiskan untuk revisi dan peningkatan. Setelah menerobos ke langkah ke-6 budidaya, serangan spiritual 1000 serangan Kair juga telah berevolusi, mencapai tingkat kedua. Evolusi memungkinkan kata 1000 serangan akhirnya terbentuk. Ini adalah kombinasi dari ribuan serangan sebagai satu. Mengandalkan serangan ini dan tusukan Despotic Chai, kekuatan ofensifnya mencapai puncaknya. Di antara 6 kuil besar, yang paling memahami titik terlemah iblis adalah kuil assassin. Bagian tersulit dari naga iblis adalah kepalanya, tetapi untuk membunuh seseorang dengan pasti, tempat yang harus dituju adalah otak mereka. Hanya dengan pukulan tembus di tengkuk mereka seseorang akan memiliki kemungkinan untuk menghancurkan otak. Dipaksa dalam kondisi lemah, Ahbao tiba-tiba terkena pukulan menusuk ini. Dia berteriak ketika tubuh besarnya tiba-tiba meledak dengan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan. Suara pecah-pecah bergema, dan ubin hitam berubah menjadi pecahan di udara. Segera setelah itu, sebuah kekuatan kuno tiba-tiba meledak, secara paksa mengirim tubuh Keir terbang ke udara, sebelum belatinya memiliki kesempatan untuk benar-benar menembus otaknya. Di puncak gunung. Saat mantra Chen Yinger selesai, peruntungannya menjadi cukup bagus dan memanggil binatang ajaib dari peringkat ke-6. Binatang ajaib ini segera bergegas ke depan untuk memblokir mutiara hitam itu,
tetapi hanya berhasil menghentikannya sesaat, sebelum dibakar menjadi abu. Cahaya yang menyala-nyala muncul dengan berani, langsung mendarat di tanah. Cahaya yang menyala-nyala ini tampak cukup fantastis, mengambil bentuk manusia dengan tubuh yang terbuat dari energi. Pada saat kemunculannya, kekuatan yang tak terlukiskan dibebaskan. Di tangannya ada perisai besar, bahkan melebihi ukuran perisai Wang Yuan. Mengambil busur yang kuat, itu memblokir serangan itu. Tidak ada suara yang meledak, hanya gelombang seismik fantastis yang terbentuk dari energi spiritual, sebelum sosok merah itu larut di udara. Ini adalah sesuatu yang Lin Xin tidak menyisihkan apapun untuk digunakan, mantra pertahanan dari langkah ketujuh yang berhasil dia lontarkan setelah mengambil salah satu pilnya, Vulcan's Shield. Ini adalah mantra yang diberkati dengan kecerdasan tertentu, tetapi tetap saja mantra itu akhirnya dihancurkan oleh mutiara hitam keunguan itu. Meskipun demikian, Vulcan's Shield tidak dipuji sebagai mantra pertahanan terhebat di bawah langkah ke-8 secara gratis. Setelah menghancurkannya, mutiara hitam keunguan dengan jelas tampak redup warnanya, dan sudah tidak terlalu merusak. Wang Yuan adalah yang paling dekat dengan Ye Xiaolei, dan bereaksi tanpa ragu-ragu. Dia meraih perisai jiwa ilahi raksasa dengan erat, menghalangi jalan menuju Ye Xiaolei. Sebenarnya, setelah melepaskan seluruh kekuatannya dengan storing power, dia bahkan tidak memiliki cukup energi spiritual untuk mendukung Giant Divine Soul Shield miliknya. Tepat pada saat itu, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 sudah tidak dapat membantunya dengan cara apapun. Sejak melepaskan pukulan itu, Long Hao Shen tampak membeku, dibekukan oleh rebound, sedangkan Sima Xian, Han Yu, Lin Xin, Chen Yinger semuanya benar-benar kelelahan dengan menggunakan kemampuan mereka. Tak satu pun dari mereka akan bisa membantu sedikit pun. Kair juga sedang mengejar musuh terkuat Ahbao, dan ini terjadi terlalu cepat. Siapa yang mengira Ahbao benar-benar menggunakan serangan yang begitu mengerikan? Wang Yuan jelas tahu apa yang dia hadapi, tetapi masih menghalangi jalan menuju Ye Xiaolei. Dia tidak bisa membiarkan usaha rekan-rekannya sia-sia. Dia juga mengandalkan efek life sharing dari Soul Linking Chains. Dia bahkan tidak tahu apakah tubuhnya mampu menahan serangan itu, tapi bagaimana jika dia mati dalam pertempuran? Gadis dengan temperamen kekanak-kanakan ini tidak pernah memiliki rasa takut. Tepat pada saat itu, sosok tinggi tiba-tiba muncul, memancarkan banyak sinar cahaya. Itu berdiri di depan Wang Yuan, dan yang dia lihat hanyalah bahu lebar. Itu dia? Wang Yuan tampak linglung, dan selanjutnya, pria kuat di depannya sudah terlempar dengan keras ke gigantic Divine Soul Shield, menyebabkannya menyemburkan darahnya sendiri. Justru Zhang Fangfang yang muncul untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuan. Perisai di tangannya langsung hancur berkeping-keping, sementara kedua tangannya yang memegangnya juga hancur. Seseorang dapat dengan jelas melihat tulangnya yang tebal menyembul dari kulit yang rusak, menampakkan bentuk dari 10 jari yang rusak. Hanya tulang-tulang patah yang tersisa dari buku-buku jarinya, dan lengannya tidak berguna menjuntai ke bawah, lumpuh total. Bahkan baju besi sebelum dadanya ditembus oleh pecahan perisainya, dan darah melonjak keluar dari luka parah di tangan dan juga dadanya. Dengan berlalunya cahaya keemasan yang intens, Zhang Fangfang menekan tubuh Wang Yuan, matanya melebar saat itu. Kali ini, Wang Yuan tampak benar-benar tidak bernyawa. Dia sama sekali tidak takut mati, tapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami hidupnya diselamatkan seperti itu. Saat Zhang Fangfang memblokir serangan itu, dia dengan jelas melihat cahaya transparan yang dilepaskan dari perisai di tangan kirinya. Ini adalah Brilliant Body, menunjukkan bahwa dia sudah mendekati langkah ketujuh dalam kekuatan. Namun meski begitu, dia telah memblokir serangan itu dengan putus asa. Bagaimana jika mutiara hitam keunguan ini telah mengenai Divine Soul Shield miliknya sendiri? Tepat pada saat itu, energi yang tak tertandingi muncul di surga ilusi, dan langit menjadi gelap sekaligus. Namun, itu hanya menjadi gelap untuk waktu yang singkat, dan cahaya hijau yang intens tiba-tiba meledak dari tanah, menyambar cahaya hitam ini. Di udara, retakan muncul entah dari mana kekuatan tarikan yang kuat langsung muncul, menarik Ahbao yang terluka parah serta beberapa iblis yang tersisa. Mereka semua tertarik dengan kekuatan ini, sebelum menghilang. Dewi Alam, saya akan kembali untuk mengambil ketuhanan Anda.
Suara lembut memenuhi langit dengan kehadirannya yang agung. Ini adalah suara yang semua anggota dari Demon Hun Squad kelas 21 umum kenal. Itu karena ini adalah suara dari Kaisar Dewa Iblis. Dia benar-benar berhasil dengan paksa merobek penghalang surga ilusi, dan menyelamatkan kelompok Ahbao. Tampaknya diprovokasi oleh suara itu, cahaya hijau dari dalam surga ilusi menjadi semakin kaya, dan retakan hitam menghilang dalam proses itu, menyapu atmosfer dengan warna hitam. Hanya 7 atau 8 pancaran cahaya putih yang tersisa di langit. Ini adalah kompor spiritual yang ditinggalkan oleh beberapa setan mati, jatuh disertai dengan suara gemuruh yang mengerikan. Semua energi jahat kegelapan menghilang sepenuhnya, dan binatang ajaib yang membuat serangkaian raungan marah perlahan-lahan tenang, dengan sedih melihat rekan-rekan mereka yang sudah mati. Cahaya hijau yang menaik menghilang secara bertahap, mengembalikan tanah ini ke tampilan aslinya. Han Yu, Lin Xin, datang dan selamatkan dia. Wang Yuan dengan cemas berteriak, memecah keheningan singkat ini. Han Yu dan Lin Xin dengan cepat berbalik, dan tidak bisa menahan napas saat melihat keadaan putus asa Zhang Fangfang. Zhang Fangfang tidak kehilangan kesadaran, hanya terlihat sangat pucat. Dia sekarang berbaring di pangkuan Wang Yuan, memaksakan senyum, jangan khawatir, aku tidak akan mati karena ini. Meskipun dia mengatakan itu dengan santai, pucatnya dan sudut mulutnya yang terus bergerak mengkhianatinya. Bab 332. Tubuh Sejati Naga Iblis, 3. Lin Xin buru-buru mengeluarkan 2 pil, meletakkannya di tangan Zhang Fangfang, dan Han Yu mengumpulkan sedikit energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya untuk mantra penyembuhan yang diarahkan ke Zhang Fangfang. Dia mencoba membantunya dengan menstabilkan ksatria yang terluka untuk saat ini. Namun, mereka berdua tidak tinggal di sisinya setelah itu. Mereka mengangguk meminta maaf kepada Zhang Fangfang sebelum kembali ke Long Hao Chen. Itu benar, mereka semua tahu bahwa Long Hao Chen tidak dalam keadaan baik. Setelah pertempuran berakhir, serangannya yang mengejutkan benar-benar menghentikan Ahbao dari pencariannya untuk Ye Xiaolei, meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Berdiri di sana, matanya tampak benar-benar kosong, menatap tanpa jiwa di kejauhan. Dia secara statis mempertahankan postur hackingnya. Seolah-olah dia telah menjadi patung yang berdiri di atas bukit. Tidak ada yang berani menyentuhnya, karena semua orang takut dia akan hancur berkeping-keping dengan cara yang sama seperti Blue Rain, Hibiscus of Light. Yating juga melayang di sana, benar-benar kosong, tetapi terus-menerus meluncurkan mantra penyembuhan satu demi satu padanya. Sebagai peri elemental cahaya, meskipun sihirnya tidak bisa menyerang musuh atau mendukung orang lain, dia bisa langsung menggunakannya pada tuannya. Namun, tidak peduli seberapa intensif dia terus menyembuhkannya, tubuh Long Hao Chen hanya ditutupi dengan warna emas samar, dan tetap tidak bergerak. Satu-satunya hal yang membuat mereka nyaman adalah bahwa setelah Blue Rain, Hibiscus of Light rusak, itu telah mengambil bentuk bintik-bintik cahaya berwarna keemasan dan biru yang menembus ke dalam dadanya. Di mata mereka, ini adalah tanda yang jelas bahwa dia masih hidup. Kair, diam-diam tetap di sisi Long Hao Chen. Dia tampak tenang pada pandangan pertama, tetapi dengan memperhatikan dengan seksama, orang akan melihat bahwa tangannya yang biasanya stabil benar-benar gemetar. Siapa lagi yang akan menunjukkan perhatian lebih dari dia tentang Long Hao Chen? Dia telah melihat serangannya dengan sangat jelas, seolah-olah itu terjadi dalam gerakan lambat. Serangan ini jelas melebihi ruang lingkup kemampuan Long Hao Chen. Tidak menggunakan kemampuan asli Long Hao Chen, itu benar-benar menarik kekuatan dari pemahamannya. Ini sama sekali bukan kemampuan yang mungkin bisa digunakan Long Hao Chen dalam keadaan normalnya, dan satu-satunya penjelasan baginya untuk bisa melakukan aksi ini adalah keadaan pikirannya pada saat itu. Tekanan, lingkungan, tingkat pemahamannya dan provokasi Ahbao yang tak henti-hentinya telah bertambah, dikombinasikan dengan dukungan Light Elemental Fiery Yating yang telah menciptakan tingkat harmoni yang sempurna dengan surga ilusi. Semua elemen ini bersama-sama telah menciptakan serangan yang tenang namun mengguncang dunia ini. Tapi tidak ada yang tahu berapa biaya yang harus dibayar Long Hao Chen untuk ini. Segala sesuatu di dunia ini bekerja dengan adil. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus kehilangan sesuatu yang lain. Misalnya, begitu seseorang mendapatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan manusia biasa. Apa yang harus dilakukan Kair?
Chen Yinger dengan cemas bertanya pada Kair. Mengambil napas dalam-dalam, Kair mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, jangan khawatir semuanya. Pulihkan energi spiritual Anda sendiri terlebih dahulu. Han Yu, terus sembuhkan Zhang Fangfang sampai sembuh. Tidak ada yang diizinkan menyentuh Hao Shen untuk saat ini. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu. Sima Xian tak sabar bertanya, lalu sampai kapan kita harus menunggu? Kair dengan dingin menyapu pandangannya ke arahnya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih cemas dariku? Ini adalah surga ilusi, jadi kita jelas harus menunggu Ye Xiaolei bangun. Untuk dia kami bertengkar, dan dia yang paling akrab dengan tempat ini. Sima Xian terlihat lesu, dan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Long Hao Chen bisa dikatakan telah meyakinkan yang lain untuk mengikutinya, Kair justru sebaliknya. Dia masih yang paling ditakuti oleh rekan satu timnya. Sama seperti semua orang yang paling mengagumi Long Hao Shen, Kair adalah orang yang paling mereka takuti. Meskipun kata-kata Kair menegur, Sima Xian tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama misi di Desolate Hissing Cavern, dialah yang telah menyelamatkan mereka semua ketika Long Hao Shen tidak hadir, mengeluarkan kekuatan pamungkas yang menyebabkan dia kehilangan 4 inderanya selama total 7 bulan. Wakil kapten ini dengan demikian mendapatkan penghormatan mutlak dari yang lain. Mungkin dia tidak tampak meyakinkan seperti Long Hao Shen kepada semua orang di tim, tetapi dalam hal otoritas, dia tidak kalah sedikit pun melawan Long Hao Shen. Setiap kali Long Hao Shen tidak dapat memimpin tim, dia akan menjalankan tugasnya dengan sangat lancar. Binatang ajaib itu perlahan-lahan menjadi tenang dan raungan mereka mereda. Perlahan mereka merangkak menuju puncak bukit, meski tidak ada yang mendekati mereka dari dekat. Melihat kelompok Long Hao Shen dan Kair, mereka terlihat damai, menyetujui mereka sepenuhnya. Waktu berlalu, dan kilau hijau tua yang aneh memicu 7 atau 8 kompor spiritual itu, perlahan-lahan membawanya ke udara, dan ke puncak bukit. Tidak ada yang pergi untuk mengasimilasi kompor spiritual ini, tetapi semua orang tetap duduk di sana dengan bersila. Melihat rekan-rekannya yang tidak menginginkan harta surgawi ini, penampilan Kair melembut. Kelompok ini terdiri dari teman yang benar-benar bisa dipercaya. Tanpa sadar, dia melihat pada orang yang dia tegur sebelumnya, Sima. Iya, Sima Xian menatapnya dengan bingung. Aku sedang dalam mood yang buruk, tolong jangan tersinggung. Sima Xian langsung tidak bisa membantu tetapi memberikan Kair tatapan bingung, suasananya segera berubah menjadi aneh. Kair diam-diam kembali untuk menjaga Long Hao Chen. Sima Xian membutuhkan beberapa saat untuk menoleh untuk melihat ke arah Lin Xin, berkomentar dengan suara rendah, apakah saya salah dengar? Apakah wakil kapten baru saja meminta maaf padaku? Dengan jijik, Lin Xin meliriknya, melihat ketidakdewasaanmu, aku percaya bahwa wakil kapten lebih baik memarahimu. Dia seharusnya melakukannya, kan? Aku akan lebih tenang jika dia melakukan itu. Sima Xian luar biasa tidak membalas kata-kata Lin Xin, malah menyetujuinya saat dia mengangguk. Surga ilusi perlahan-lahan kembali ke keadaan normal, dan mayat dari binatang ajaib itu secara bertahap diserap oleh bumi, sementara sisa bau darah dicuci bersih oleh udara. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi Long Hao Shen masih dalam kondisi yang sama, tanpa perubahan apapun. Penutup berwarna oranye yang mengelilingi Ye Xiaolei berangsur-angsur hilang. Akhirnya, dengan suara retak, cangkang terakhir yang tersisa menyebar, berubah menjadi titik cahaya di udara. Karena kondisi Long Hao Chen, tidak ada yang berhasil memiliki waktu yang stabil untuk berkultivasi. Pada saat Ye Xiaolei membuka segel teknik ramalan besar, semua orang segera berdiri. Tentu saja, Zhang Fangfang adalah pengecualian. Di bawah efek penyembuhan Han Yu dan Pil Lin Xin, luka-lukanya bisa dikatakan telah stabil, tetapi dia masih dalam kondisi yang buruk. Adapun luka di jari tangan dan lengannya, bahkan pendeta tingkat tinggi tidak akan berdaya untuk merawat anggota tubuh yang patah. Dia harus mengandalkan perawatan medis yang tepat untuk pulih dari luka-luka itu. Yang bisa dilakukan Han Yu hanyalah menjaga vitalitas pada anggota tubuhnya yang patah, untuk menghindari nekrosis. Adapun pesta tersebut, dia saat ini sedang tidur di pelukan Wang Yuan. Bibir Wang Yuan tetap mengerut erat selama ini.
Dia merasa bingung, karena di kepalanya, adegan Zhang Fangfang yang menempatkan dirinya di depannya tanpa ragu terulang dalam satu lingkaran. Termasuk tampilan tenang yang dia kenakan bahkan setelah mengalami luka berat ini. Mengingat betapa kritisnya luka di tangannya, ini adalah pukulan fatal bagi masa depannya sebagai seorang ksatria. Tapi dia tetap yang menghibur orang lain. Ye Xiaolei melompat ke tanah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya secara bersamaan meraih Zhang Fangfang dan Long Hao Shen. Dua pancaran cahaya lembut keluar dari tangannya dan mencapai keduanya. Zhang Fangfang menyanyi pelan, dengan cepat terbangun dari kondisi tidak sadarnya. Ye Xiaolei yang halus kemudian menuju ke arahnya, secara berirama menggerakkan tangannya ke arahnya. Gerakannya sangat cepat, tapi sangat harmonis. Selubung cahaya hijau pekat menghubungkan anggota tubuh Zhang Fangfang yang patah ke tubuhnya, dan bahkan lebih luar biasa, dimanapun tangannya lewat, semua luka sembuh dengan cepat, dan hal yang sama berlaku untuk tulangnya. Luka serius seperti yang dialami oleh Zhang Fangfang disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Xin berkata dengan suara rendah, penuh keheranan, ini adalah keajaiban hidup. Sima Xian bertanya dengan suara rendah, apa keajaiban hidup? Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Lin Xin menjawab, apakah hanya ada otot di otak Anda, untuk tidak pernah tahu tentang hal seperti yang Anda lakukan? Sihir kehidupan adalah sejenis sihir yang sudah punah, yang tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan kehidupan. Dalam hal kekuatan penyembuhan, kalian para pendeta dari elemen cahaya hanyalah pemula dibandingkan dengan penyihir kehidupan. Petik 2. Sima Xian mendengus, wajahmu agak kejam. Aku akan memberitahu guru nanti, HMHM. Sejak hari kompetisi itu, dia telah mendapatkan persetujuan Ling Xiao, dan sekarang bisa memanggilnya guru. Dia awalnya sudah memiliki seorang guru, yang tidak memiliki pengaruh apapun di kuil imam. Itu adalah situasi yang sama dengan Long Hao Shen yang tidak memiliki Ye Hua sebagai guru satu-satunya. Han Qian dan ayahnya memang bisa dianggap sebagai gurunya juga. Saat mereka berbicara, Ye Xiaolei sudah selesai merawat Zhang Fangfang. Dia menarik kembali bola cahaya hijau yang sebelumnya masuk ke dadanya, dan Zhang Fangfang jatuh pingsan sekali lagi. Long Hao Shen juga bermandikan lampu hijau, tapi masih tidak ada perubahan dalam dirinya. Kondisinya masih sama seperti dulu. Ye Xiaoli mengerutkan alisnya dan menuju ke arahnya. Mengarahkan tangan kanannya ke depan, dia melakukan kontak dengan dada Long Hao Shen. Tangan Keyer tanpa sadar mengepal. Melihat Long Hao Shen dalam keadaan seperti itu membuatnya panik, hanya saja dia menahan diri selama ini dan tidak menunjukkannya. Sekarang Ye Xiaolei akhirnya menghilangkan segelnya, jika dia tidak memiliki solusi, segalanya akan menjadi rumit. Sebuah lampu hijau lembut menyala di tangan Ye Xiaolei, tetapi di saat berikutnya, cahaya keemasan yang kaya tiba-tiba muncul dari dada Long Hao Shen, secara mengejutkan menembak ke jarinya. Wah, Ye Xiaolei berteriak kaget, sebelum mendekat. Dia berusaha untuk melepaskan sisa robekan dari armor suci agung di tubuh Long Hao Shen, tetapi tubuhnya terlalu pendek dan kecil, dan dia tidak dapat menjangkau mereka. Adegan ini benar-benar lucu. seorang gadis kecil kasar mencoba mencapai baju besi Long Hao Shen. Biarkan saya membantu Anda. Keyer berkata dengan tergesa-gesa, segera melepas armor suci mulia Long Hao Shen. Ketika Ye Xiaolei melepas bagian depan pakaian Long Hao Shen dan melihat melodi abadi di dada Long Hao Shen, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dengan cepat, dia mengangkat tangan kanannya. Menjangkau dengan telunjuknya, jenis lampu hijau yang berbeda muncul di udara. Ini adalah nyala api hijau yang berdenyut di antara dia dan Liontin di bawah kendalinya, saat dia mencoba sekali lagi untuk menyentuh melodi abadi. Sebuah cahaya keemasan yang kuat meletus sekali lagi, menembaki jarinya, dan Long Hao Shen yang telah menjaga postur ini begitu lama menggigil kali ini.
Kulit Ye Xiaoli menjadi tidak sedap dipandang, melihat ke Keir di dekatnya, jadi Sion of Light yang luar biasa benar-benar mendapatkan warisan orang itu. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 333. Yang dipilih Tuhan, I. Prihatin dengan keselamatan Long Hao Chen, Keir menjelaskan dengan suara rendah. Pada saat itu, dia telah menerimanya di luar keinginannya sendiri. Tapi Ye Xiaolei tidak percaya, saya hanya melihat fakta sebenarnya. Betapa merepotkannya, sepertinya kali ini, saya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-katanya, Keir sepertinya tidak bisa membuat kepala atau ekor, tetapi masih terus bertanya, bagaimana Hao Shen? Ye Xiaolei menjawab, dia baik-baik saja. Dia baru saja menggunakan kemampuan yang melebihi cakupan kemampuannya sendiri. Namun, kondisinya saat ini adalah sesuatu yang harus Anda iri. Ini adalah tingkat pemahaman lanjutan, tidak terkait dengan atributnya sendiri. Meski ada beberapa risiko tubuhnya runtuh, seharusnya tidak ada masalah karena bantuan energi kehidupan saya. Biarkan dia tetap seperti ini. Jika saya tidak salah, dia sangat mungkin akan bangun. Untuk membangkitkan? Keir memandang Ye Xiaolei dengan kaget, apa maksudmu dengan itu? Dengan tawa bahagia, Ye Xiaolei berkata selanjutnya, aku bisa memberitahumu, tapi pertama-tama, buka kadarmu dan biarkan aku melihat siapa di antara kita yang paling cantik. Keir terkejut, entah bagaimana terbelah antara tawa dan air mata. Meskipun demikian menurut kata-kata Ye Xiaolei, kondisi Long Hao Shen saat ini adalah hal yang baik. Tetap saja, dia melepas kerudungnya. Keir tidak benar-benar memahami masalah kebangkitan ini, tetapi tampaknya jika keadaan ini sangat berguna bagi Long Hao Chen. Melihat wajah cantik Keir, Ye Xiaolei berkata agak kesal, betapa menyebalkan, aku tidak bisa tumbuh dewasa. Kalau tidak, aku tidak akan kalah dibandingkan denganmu. Dengan kata-kata itu, dia mengakui dirinya kurang cantik dari Keir. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Keir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya sendiri. Mengapa kamu tidak bisa tumbuh dewasa? Ekspresi wajah Ye Xiaolei berubah, aku tidak memberitahumu. Ini sebuah rahasia. Namun, saya akan menepati janji saya, karena Anda tidak tahu tentang kebangkitan. Sungguh sia-sia seseorang dengan bakat bawaan yang begitu besar. Bukankah kalian berdua diberkati dengan fisik surgawi? Bagaimana Anda berdua bisa mendapatkan keuntungan fisik ini tanpa terbangun sebelumnya? Fisik surgawi? Ini adalah satu lagi informasi baru baginya. Jika Long Hao Shen mendengar tentang ini, dia pasti akan mengingat istilah surgawi yang dia dengar dari Elux tentang dirinya di Tower of Eternity. Apakah Anda mengatakan bahwa energi spiritual internal di atas 90 memberi seseorang fisik surgawi? Keir bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sudah terkait tidak hanya dengan Long Hao Chen tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ye Xiaolei entah bagaimana merasa bingung, saya tidak tahu tentang energi spiritual bawaan, tapi bagaimanapun, saya dapat merasakan bahwa Anda dan dia memiliki fisik surgawi. Saya mungkin tidak menjelaskannya dengan baik. Makhluk surgawi, seperti yang tersirat dari namanya, adalah makhluk yang mendapat perhatian dewa. Itu adalah tingkat tertinggi dari hadiah bawaan yang bisa Anda dapatkan sebagai manusia. Namun, dewa yang dipilih membutuhkan kebangkitan untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya. Misalnya, jika dia sudah membangkitkan bakat bawaannya sebelumnya, pria yang sebelumnya belum tentu cocok dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, makhluk kegelapan yang keji dan kotor itu benar-benar menjijikkan, memiliki seseorang yang memiliki cara untuk sementara menembus ruang dunia ini. Ketika dia menyebut Kaisar Dewa Iblis, matanya menunjukkan beberapa teror meskipun dirinya tenang. Keir berbicara lagi, itu adalah Demon God Emperor dari iblis-iblis itu. Jika tubuh saya atau Hao Chen terbangun, apa manfaatnya? Ye Xiaolei menjawab, banyak manfaat. Kebangkitan seseorang sebagai dewa yang dipilih menyiratkan bahwa orang tersebut sejak saat itu dapat meminjam kekuatan dewa yang menunjukkan perhatian kepadanya. Tentu saja, bergantung pada kekuatan pribadi, tingkat kekuatan yang dapat dipinjam seseorang akan bervariasi. Wow, kamu benar-benar sekelompok bodoh.
Saya akan menjelaskan lebih detail. Fakta bahwa Anda adalah orang-orang pilihan dewa berarti Anda telah dipilih sebagai penerus dewa. Jika Anda berkultivasi ke tingkat tertinggi, Anda juga akan naik ke tingkat dewa. Dewa. Jadi dewa benar-benar ada? Kair bergumam. Ye Xiaolei menjulurkan lidahnya, tentu saja mereka ada. Namun, menjadi dewa bukanlah hal yang hebat. Dewa harus bertindak sebagai penghubung antara langit dan bumi, menyatu sepenuhnya dengan elemen yang dikontrolnya. Tidak ada tempat sebaik bertindak bebas sebagai pribadi. Dewa tampak seolah-olah mereka dapat mengontrol dan menguasai segalanya, tetapi bukankah mereka juga tidak dapat melanggar hukum? Jika tidak, ketuhanan mereka hanya akan rusak. Bagaimana mereka bisa sebebas dan beragam seperti Anda manusia yang hidup? Untuk alasan ini, bahkan jika dewa memang ada, mereka juga bisa dianggap tidak ada. Tentu saja, untuk menghindari takdir menjadi dewa yang lengkap ini, beberapa hanya akan tetap dalam keadaan setengah dewa, untuk tetap bebas dan dengan santai dapat melakukan apa yang mereka suka di dunia. Hanya saja setengah dewa semacam ini dapat ditekan oleh dewa yang lengkap. Meski hanya membicarakannya saja, saya sudah merasa sangat bingung. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa menjadi Tuhan jelas bukan hal yang baik. Sebagai dewa yang dipilih, Anda sebaiknya tidak menjadi terlalu kuat, atau ketika Anda akan naik ke tingkat dewa, hanya kesepian yang akan menunggu Anda. Dan Anda akan tunduk pada hukum dan batasan yang sangat kuat. Sederhananya, setiap esensi unsur di sekitar Anda adalah bagian dari dewa. Di dunia ini, kita sama seperti gabungan beberapa dewa. Jika Anda benar-benar menjadi dewa, sebagian dari ingatan orisinal Anda mungkin akan hilang. Petik 2. Keir bertanya selanjutnya, saat ini, ketika Kaisar Dewa Iblis merobek surga ilusi terbuka untuk menyelamatkan iblis-iblis itu, dia juga menggunakan istilah dewa yang baru saja Anda sebutkan. Dia tampaknya benar-benar berniat untuk mendapatkan ketuhanan. Mengapa Anda mengatakan bahwa menjadi dewa itu tidak baik? Mata Ye Xiaolei dipenuhi dengan ketakutan. Orang itu tidak sama. Auranya jelas tidak berasal dari dunia kita ini, jadi dia tidak terpengaruh oleh aturan dan batasannya. Tetapi itu juga berarti bahwa dia tidak bisa mendapatkan satu dewa di sini seperti yang Anda bisa. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan ketuhanan, dan jika kekuatannya menembus ke tingkat yang cukup, dia kemungkinan besar akan menjadi penguasa abadi dunia ini. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tiba di titik ini, tampilan Ye Xiaolei tiba-tiba menjadi semakin prihatin. Menatap Keir sebelum melihat Long Hao Shen di dekatnya, dia mengencangkan alisnya, tampaknya merenungkan sesuatu secara mendalam. Kair dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak menceritakan semuanya tentang masalah penting ini. Tetapi baginya, meskipun menjadi dewa memiliki keuntungan dan juga kerugiannya, itu masih masalah yang sangat jauh. Bukankah ketuhanan adalah bagian dari menjadi dewa? Lalu bagaimana hal seperti itu bisa dijarah? Kair bertanya, dipenuhi dengan keraguan. Ye Xiaolei tiba-tiba menjadi agak marah. Ini bisa jadi dalam beberapa keadaan tertentu. Oke, jangan tanya lebih jauh, saya sudah memberitahu Anda semua yang harus saya beritahu Anda. Bagaimanapun, di masa depan, sebaiknya kamu tidak menjadi dewa dan hanya itu. Adapun orang yang satu itu, dia hanya mengikuti delusi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mencuri ketuhanan? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya bisa, sampai pada titik ini, kata-katanya tiba-tiba terhenti, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menatap Keir dengan waspada. Namun, Kair tidak hanya berhenti di situ dan terus bertanya, lalu, apa batasan untuk menjadi dewa? Ye Xiaolei menatapnya sekilas, tetapi kali ini tidak menjawab. Kair tiba-tiba mengungkapkan senyuman kecil, sebenarnya, aku sudah tahu tentang itu. Ye Xiaolei mendengus jijik, dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu bisa tahu? Batasannya adalah 1.000.000 unit energi spiritual internal, bukan? Kair berkata sambil tersenyum. Ye Xiaolei menatapnya dengan kaget, ekspresinya sudah mengungkapkan pikirannya. Pada saat itu, Keir tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya kembali ke sisi Long Hao Chen, sebelum duduk bersila, dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Karena Long Hao Shen baik-baik saja, dia tidak terus khawatir.
Orang lain yang telah mendengarkan percakapan antara Kair dan Ye Xiaolei semuanya memasang ekspresi berbeda. Meskipun demikian, ini hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, lagi pula, jarak sebelum naik ke pangkat dewa masih terlalu jauh di masa depan. Waktu berlalu secara bertahap di surga ilusi, dan Ye Xiaolei tampak agak bosan saat dia duduk di samping, dengan total 8 kompor spiritual berputar di sekelilingnya dengan tenang, seolah-olah mematuhi keinginannya. Dia tidak mengungkapkan niat untuk membiarkan siapapun dari pasukan pemburu iblis kelas 21 umum menyerap kompor spiritual ini, tetapi juga tidak mengambilnya kembali. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Dia hanya sesekali melihat ke arah Long Hao Chen, jadi masalah yang dia pikirkan pasti terkait dengannya. Sehari penuh berlalu dengan cara ini, dan pada akhirnya, ketika fajar tiba di hari ketiga, perubahan terjadi pada tubuh Long Hao Shen. Fajar memenuhi dunia dengan kehidupan dan kegembiraan baru, dan ketika cahaya lembut itu muncul di cakrawala, tubuh Long Hao Shen menyala. Seperti terbitnya matahari kedua di langit, sepasang sayap gemerlap yang bersinar terbentang di punggungnya. Sayap lembut menyebar, tampak lebih besar dari sebelumnya. Mereka sepertinya muncul berkoordinasi dengan terbitnya fajar, yang sebenarnya menerangi dirinya sendiri. Baik itu penghuni surga ilusi atau rekan-rekannya, semua orang merasa bahwa cakrawala, yang secara teknis harus menyala, malah menjadi gelap, dengan garis lurus cahaya keemasan yang secara bertahap menghubungkan Long Hao Shen dan matahari. Ye Xiaolei duduk di dahan pohon, seolah-olah dia tidak berbobot. Matanya bersinar sebagai respons terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh Long Hao Chen. Itu benar, dia benar-benar bangun. Bermandikan cahaya keemasan, Long Hao Chen secara bertahap meninggalkan postur peretasan dan berdiri tegak saat sepasang sayapnya menyebar ke sisinya. Sinar matahari yang memandikannya semakin intensif seiring berjalannya waktu, menghiasi dirinya dengan pancaran sinar keemasan. Kabut emas tebal menyebar darinya, mengambil bentuk riak emas yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Seolah-olah itu sangat alami, Sima Xian dan Han Yu datang untuk duduk bersila belasan meter dari Long Hao Chen. Di dahi mereka, pola emas muncul. Ini jelas merupakan hasil dari pengaruh kontrak punggawa mereka, dan itu benar-benar pertanda baik. Sayap spiritual di punggung mereka menyebar dengan cepat, dan bermandikan cahaya. Long Hao Chen memancarkan cahaya berwarna emas samar yang berfluktuasi di antara mereka bertiga. Tubuh Zhang Fangfang pada dasarnya sudah pulih, tetapi dia masih merasa agak lemah. Dibantu oleh Wang Yuan, dia memandang mereka bertiga dengan iri. Setelah beberapa saat, dia juga menutup matanya, merasakan perubahan pada esensi cahaya memenuhi udara. Pada saat ini, dia hanya merasakan tubuhnya sendiri direndam di lautan, dengan gelombang cahaya lembut yang tak berujung menyentuh tubuhnya. Perasaan luar biasa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, menyebabkan gelombang pemahaman mencapai pikirannya satu demi satu. Cahaya keemasan transparan juga perlahan menyebar dari tubuhnya. Saat dia juga duduk bersila dengan tergesa-gesa, sepasang sayap spiritual yang jauh lebih besar dari Sima Xian dan Han Yu muncul di punggungnya. Bab 334. Yang dipilih Tuhan, 2. Di dahi Long Hao Chen, 9 pola muncul. Mereka tampak ungu pada awalnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi keemasan. Permukaan kulitnya berkilauan seperti permata, membuat penampilannya tidak jelas dan kabur. Sinar matahari tumbuh semakin intens, karena warna emas di tubuh Long Hao Chen semakin kuat. Di kakinya, lingkaran emas yang menyimpang mulai terbentuk juga. Halo, ini sangat aneh. Dalam cahaya keemasan yang luar biasa, pola di tepinya seperti potongan-potongan matahari yang cemerlang. Pusat gemerlap dari manifestasi ini berada di kaki Long Hao Chen. Kilau emas ilusi perlahan menyebar dari kepalanya. Sosok ini tampak mirip dengan Light Elemental Fire Yating, tetapi terlihat sangat tembus cahaya dan tidak jelas di mata. Ukurannya mencapai 3 meter, menyebarkan cahaya lembut dan turun perlahan untuk secara bertahap larut ke dalam tubuh Long Hao Chen. Nyanyian rendah dikeluarkan dari mulut Yating. Sejak Long Hao Chen memasuki kondisi terbangun, dia telah mengambang di udara, dan sekarang Long Hao Chen secara resmi memasuki keadaan terbangun, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan mutlak. Saat kecemerlangan emas bergabung ke dalam tubuh Long Hao Chen, tubuh Yating juga mulai berubah. Tetesan emas mengalir keluar dari tubuh Long Hao Chen, dan menyelimuti Yating. Di bawah pengaruh mereka, seluruh tubuhnya direnovasi.
Ukuran tubuhnya berubah, dan kesan ilusi masa lalu menghilang sama sekali. Tidak hanya itu, Yating sekarang membawa tongkat emas kompak di tangan kanannya. Itu lurus sempurna dan ukurannya mirip dengan Yating. Di atasnya yang berbentuk kaltrop, permata emas yang mempesona tertanam. Selain itu, permata juga muncul di dahi Yating. Di kakinya sekarang ada halo kecil lainnya, dengan penampilan yang sama seperti yang ada di bawah Long Hao Chen. Tapi ini bukanlah perubahan terbesar pada dirinya. Perubahan terbesar adalah aura yang dia pancarkan. Awalnya, dia hanya memiliki aura suci, tapi sekarang, tubuhnya memancarkan aura kehidupan. Dia sekarang bukan hanya peri elemen cahaya yang cerdas, tapi peri sejati, peri cahaya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia bukan hanya kompor spiritual pendukung Long Hao Shen, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dan meningkatkan sekutu. Dia telah benar-benar mendapatkan kembali hidupnya sebagai peri. Tentu saja, dia masih kompor spiritual Long Hao Chen dengan kontrak, dan ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Dengan meninggalkan Long Hao Chen, dia akan kehilangan berkat dari fisik surgawi Science of Light, dan mungkin akan kembali ke keadaan semula. Long Hao Shen memulai nyanyian panjang, dan Yating menatapnya. Dia dengan lembut menggumamkan sesuatu sebelum adegan aneh terjadi, pertama-tama dimulai dengan peri kecil. Di bawah sepasang sayap aslinya muncul sepasang sayap lainnya. Sayap halus baru ini secara bertahap terbuka, dan kehadiran seluruh tubuhnya mengalami perubahan total. Itu bertambah panjang sampai dia mendekati 1 meter. Dari permata di dahinya muncul sebuah tanduk dan di tongkatnya muncul beberapa desain yang luar biasa. Tepatnya, menerima keuntungan dari kebangkitan Long Hao Chen, Yating berevolusi sekali lagi, dan ini adalah evolusi ketiganya sejak mengikuti Long Hao Chen. Tapi dia bukan satu-satunya yang mengalami perubahan. Pada saat yang sama, perubahan yang lebih mencengangkan terjadi di punggung Long Hao Chen. Sayap aslinya yang sangat besar perlahan membentang, dan sepasang lainnya secara mengejutkan muncul tepat di bawah sayap utamanya. Perubahan ini mirip dengan yang terjadi pada Yating, dan itu masih belum berakhir. Bulu-bulu emas yang menutupi sayapnya sekarang jauh lebih tebal dari sebelumnya, secara tidak jelas memancarkan beberapa bola cahaya keemasan yang sangat indah. Jadi sayap pembangkit tenaga listrik manusia sebenarnya bisa berpasangan ganda? Bersamaan dengan ini, pilar cahaya emas tiba-tiba naik di belakang Long Hao Chen. Itu adalah Zhang Fangfang, yang tubuhnya perlahan melayang ke atas, diselimuti oleh pilar cahaya keemasan. Di punggungnya, bulu emas tiba-tiba muncul lebih besar, dan seluruh tubuhnya seketika menjadi cemerlang, sebelum kembali ke keadaan normal. Tangan kanannya masih mempertahankan tampilan transparan itu, seperti patung kristal emas. Tubuh brilian. Itu persis pengaruh dari kebangkitan Long Hao Shen sebagai dewa yang dipilih, yang ditambahkan dengan usahanya sendiri dan stimulasi dari pertempuran masa lalu, memungkinkan Zhang Fangfang untuk akhirnya menerobos kemacetan, mencapai ambang langkah ketujuh yang telah memblokirnya begitu lama. Dia sekarang menjadi ksatria kuil di langkah ketujuh, yang bisa disebut kabar gembira yang tak terduga. Meskipun Han Yu dan Sima Xian, yang juga memiliki elemen cahaya yang sama tidak membuat kemajuan yang keren seperti sebuah terobosan, elemen cahaya yang mengelilingi tubuh mereka dengan jelas memperoleh substansi. Pilar cahaya emas lurus sempurna ini perlahan menghilang, dan sinar matahari menerangi seluruh bumi lagi, membawa cahayanya ke surga ilusi. Long Hao Chen perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, udara terkoyak oleh dua petir, tapi suasananya dengan cepat kembali normal. Memalingkan kepalanya untuk melihat Keir yang sangat prihatin di sisinya, Long Hao Shen berkata dengan nada meminta maaf, aku membuatmu khawatir. Keir tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam bersandar di bahunya, dan meraih tangannya dengan erat. Long Hao Chen tidak mengantisipasi perubahan yang mengejutkan ini. Menyaksikan serangan putus asa Ahbao di puncak bukit di bawah pengaruh nafas kehidupan yang padat di udara, dan kabut cahaya yang telah diserap Yating sebelumnya, dia hanya merasa dirinya berada dalam kondisi yang fantastis. Ketika melihat Ahbao berubah menjadi naga iblis, dia berpikir untuk mundur, berhati-hati terhadap rekan-rekannya. Untuk alasan ini, dia sudah siap untuk meluncurkan Eternal Melody untuk membawa rekan-rekannya dan Ye Xiaolei kembali ke Tower of Eternity. Namun, pada saat dia memasuki keadaan fantastis itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia mundur ke sini, dia pasti akan kehilangan sesuatu yang penting.
Dipimpin oleh gelombang pemahaman yang luar biasa itu, dia tidak meringkuk dan memimpin rekan-rekannya untuk menyambut persidangan ini, meluncurkan kekuatan menyimpannya sendiri. Pukulan itu benar-benar memanfaatkan pemahaman Long Hao Chen dalam keadaan fantastis itu. Pada saat itu, dia hanya merasakan energinya sendiri menghilang sekaligus karena kekuatan mentalnya yang tangguh dan energi spiritualnya, serta semua esensi cahaya yang dapat dia dukung, semuanya menyatu menjadi pukulan itu. Sampai-sampai pada saat dia menggunakan serangan yang menghancurkan surga, Long Hao Chen merasa dirinya menjadi satu dengan dunia, secara ajaib dipeluk oleh sinar matahari. Meminjam kekuatan dari dunia untuk serangan ini, dia benar-benar jatuh ke dalam sekejap kesadaran, dan telah memulai proses kebangkitannya sebagai Scion of Light. Adegan fantastis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul tanpa jeda di kepalanya, gelombang pemahaman melayang di sekitar pikirannya. Pada saat dia bangun, misteri tentang identitasnya sebagai Scion of Light tersegel dalam ke dalam otaknya. Scion of Light adalah orang yang mendapat restu dari Dewi Cahaya, dia adalah juru bicara matahari. Dia adalah orang yang akan dicintai oleh seluruh sinar matahari, dan dengan demikian dapat meminjam kekuatan dari matahari dan Dewi Cahaya untuk menebus semua kekurangannya. Ini adalah legenda sebenarnya dari Scion of Light. Jika bukan karena ini, hanya kultivasinya yang sedikit lebih cepat daripada orang biasa, dan pemahamannya tentang elemen cahaya yang akan sedikit lebih kuat. Bukankah itu akan membuat Scion of Light terlalu lemah? Pada saat ia terbangun sebagai Scion of Light yang sebenarnya, energi spiritual internalnya juga meningkat pesat, berjumlah 100. Sekarang, itu benar-benar sempurna. Long Hao Chen akhirnya mengerti bagaimana Scion of Samsara berhasil melukai Kaisar Dewa Iblis dengan berat sementara hanya mencapai sepertiga dari tingkat kultivasinya, menyebabkan kematian Kaisar Dewa Iblis generasi itu. Ini pasti karena Scion of Samsara pada masa itu telah terbangun. Jika Long Hao Chen dapat dikatakan menarik dukungan dari cahaya, maka kekuatan Scion of Samsara dapat dikatakan sebagai kekuatan pembantaian. Dia sebagai orang yang diberkati oleh Dewa Perang. Kebangkitan Long Hao Chen telah terjadi di surga ilusi, tempat yang dipenuhi cahaya, yang terkait erat dengan alam. Tetapi jika Kair ingin bangkit sebagai putri suci Samsara, dia harus melakukannya di medan perang yang penuh dengan pembantaian dan bau darah. Hanya melalui pertempuran tak henti-hentinya di tempat yang dipenuhi dengan bau pembantaian, dia akan benar-benar memahami misteri sebagai putri suci Samsara. Semua cahaya keemasan akhirnya lenyap, dan dua pasang sayap spiritual di punggung Long Hao Chen mengepakkan sekali. Ini menyebabkan tubuhnya naik 6 meter di atas tanah, sebelum kembali ke tanah. Dia masih tampak tidak terbiasa dengan 4 sayap barunya. Esensi cahaya yang pekat beredar di sekelilingnya, dan Long Hao Chen tampak lebih tenang dalam temperamen dan lebih dewasa. Dia juga tampaknya bertambah besar, dan sekarang, hanya dengan melihat penampilannya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia baru berusia 15 tahun. Dia melihat lebih dekat ke seorang pria berusia 20-an. Setelah terbangun, Scion of Light tidak hanya sangat tampan, tetapi juga mendapatkan daya tarik yang fantastis. Hanya dengan melihatnya, siapapun secara tidak sadar akan merasa tertarik dengan jenis kehangatan yang dipancarkan olehnya. Hei, ayo kita ngobrol. Suara Ye Xiaolei terdengar dari samping. Long Hao Chen berbalik, 4 sayap di punggungnya menghilang. Yating melemparkan dirinya ke dada Long Hao Chen dengan suara penuh kegembiraan, sebelum menghilang ke dadanya. Setelah kebangkitannya, Long Hao Chen sekarang baginya sama seperti ibu cahaya yang membantunya tumbuh. Melihat 8 kompor spiritual yang berputar di sekitar Ye Xiaolei, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban. Ikuti aku. Ye Xiaolei melambai padanya, menuju ke bagian bawah bukit. Long Hao Chen memberi isyarat untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menunggu, sebelum segera mengikutinya. Ye Xiaolei tidak pergi terlalu jauh, tetapi dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Sungguh aneh melihat ekspresi itu pada seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun. Di suatu tempat di tengah jalan menuruni bukit, Ye Xiaolei berbalik. Kilau hijau penuh esensi kehidupan menyebar, menyelimuti Long Hao Chen dan dirinya sendiri di dalam. Adik perempuan, apa yang ingin kamu katakan padaku? Long Hao Chen bertanya sambil tersenyum. Bahkan dengan penampilan seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun, saat Ye Xiaolei melihat senyum seperti sinar matahari itu, dia tidak bisa membantu tetapi kosong. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, kamu sangat tampan, bahkan peri tidak akan secantik dirimu. Sudut mulut Long Hao Chen bergerak-gerak menanggapi hal itu, tolong gunakan kata tampan, cantik adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan perempuan. Bab 335. Yang dipilih Tuhan, 3.
Ye Xiaolei menjulurkan lidahnya, apa hubungannya dengan itu? Berdasarkan cara manusia menghitung usia, saya setidaknya berusia 10.000 tahun. Di depanku, kau hanyalah anak kecil sialan. Long Hao Chen tetap diam saat dia menatapnya. Dia mempercayai kata-kata gadis itu, tetapi mengatakan bahwa dia akan menjadi senior dari zaman kuno terasa tidak realistis, karena penampilan gadis ini hampir sama dengan gadis kecil. Melihat penampilannya yang tabah, Ye Xiaolei tampak puas, karena kekhawatiran yang mengisinya mereda. Namun, dia dengan cepat menjadi jengkel, menyatakan dengan marah, kamu benar-benar menyebalkan. Long Hao Chen menjawab dengan senyum pahit, jika saya tidak salah, kami baru saja membantu Anda. Bagaimana itu mengganggu? Ye Xiaolei menjawab tentu saja kamu menyebalkan. Anda adalah Scion of Light, jadi mengapa Anda membiarkan diri Anda terinfeksi dengan kekuatan ahli nujum, keajaiban ahli nujum yang cukup kuat? Apa kamu marah? Apakah Anda tidak takut cahaya hati Anda sendiri menjadi rusak? Long Hao Chen menatapnya dengan serius. Jika Anda memiliki metode untuk membantu saya memutuskan hubungan saya dengannya, saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Ye Xiaoli terkejut sedikit. Katakan padaku bagaimana kamu bertemu dengan ahli nujum itu. Saya mendengarkan. Long Hao Chen kemudian menceritakan kisahnya di Desolate Hissing Cavern serta hal-hal yang terjadi di Tower of Eternity. Mendengar kata-katanya, Ye Xiaolei terdiam beberapa saat, menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin? Seorang ahli nujum elemen cahaya? Ya Tuhan! Mungkinkah orang ini sama denganmu, salah satu dewa yang dipilih dari Dewi Cahaya? Ini terlalu sulit dipercaya. Sejak terpilihnya Dewi Cahaya telah menjadi ahli nujum, sesuatu yang mendalam pasti telah terjadi padanya. Long Hao Chen bertanya dengan heran, apakah hanya pengguna elemen cahaya dengan fisik Scion of Light yang dapat berlatih dalam necromancy elemen cahaya? Ye Xiaoli memberinya anggukan serius, ya. Necromancer adalah panggilan kotor, berhubungan dengan mayat dan kematian. Itu adalah penghujatan setinggi mungkin terhadap cahaya, dan hanya tubuh paling murni dari Scion of Light yang dapat menghindari kerusakan oleh kekotoran ini, menjaga hatinya yang murni sambil berkultivasi sebagai ahli nujum suci. Tapi ini bahkan lebih sulit untuk dicapai daripada bagimu untuk menggantikan Dewi Alam. Orang ini hanyalah jenius terbesar di antara manusia. Mengenai definisi dewa yang dipilih, Long Hao Chen telah mendapatkan seluruh pemahamannya dan tidak membutuhkannya untuk menjelaskannya lebih jauh. Namun, ini masih sangat mengejutkannya. Mungkinkah ahli nujum suci itu, The Slumbering Calamity Elux juga menjadi salah satu dewa yang dipilih? Dan yang muncul ribuan tahun yang lalu. Long Hao Chen dan Ye Xiaolei saling memandang. Tampak tak bernyawa, mereka dipenuhi dengan keterkejutan total. Mereka memiliki topik keingintahuan yang sama, dan inilah alasan mengapa bencana tidur, Scion of Light pada waktu itu, memilih untuk menjadi ahli nujum. Saya tidak dapat membantu Anda. Ye Xiaolei berkata dengan sedikit kepahitan, mengingat bahwa Elux bencana pulas ini cukup kuat untuk meninggalkan menara yang terhubung secara spasial, dia seharusnya telah mencapai tingkat setengah dewa. Ini jauh dari apa yang bisa saya tangani. Bahkan jika adikku masih di sana, dia juga tidak akan bisa memutuskan hubunganmu dengannya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Saya percaya bahwa ketika Anda akan dapat mencapai puncak menara itu dan menerima warisan sejatinya, Anda harus mendapatkan sebagian dari ingatannya. Mencapai titik ini, dia menghela nafas ringan, tapi bahkan ahli nujum elemental ringan tetaplah ahli nujum. Necromancy menjadi pasangan hidup, dan karena saya dari elemen kehidupan, saya tidak dapat meninggalkan tempat ini bersamamu. Sungguh memalukan setelah aku menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan dewa yang dipilih sepertimu, sehingga aku masih tidak bisa pergi. Katakan saja apakah Anda mengganggu. Aku sudah menunggu lebih dari 10.000 tahun loh. Long Hao Chen tidak bisa berkata-kata, dan tidak tahu bagaimana dia harus membalasnya, hanya memberinya tatapan tak berdaya. Setelah memberinya pandangan tidak puas yang lama, Ye Xiaolei akhirnya mengusulkan, oke, bagaimana kalau membuat kesepakatan dengan saya? Bagaimana kedengarannya? Kesepakatan macam apa? Long Hao Chen menatapnya dengan cemas. Gadis ini seharusnya tidak dinilai dari penampilannya sebagai gadis berusia 6 atau 7 tahun, dan mungkin penjaga surga ilusi ini. Ye Xiaolei dengan sedih melanjutkan, mengapa kamu begitu tegang? Ini tidak akan merugikan Anda hanya akan mendapat untung. Apakah kamu melihat ini? Dia mengarahkan 8 kompor spiritual ke sisinya. Long Hao Chen mengangguk serius. Ye Xiaolei berkata selanjutnya, kompor spiritual ini semuanya untukmu, dan aku bisa membebaskanmu dari keharusan untuk lulus ujian berikutnya sebelum meninggalkan surga ilusi.
Anda hanya harus melalui tes terakhir secara langsung. Dengan cara ini, selama orang-orang ini tidak terlalu rakus dan tidak memiliki terlalu banyak kompor spiritual yang berasimilasi, pada dasarnya tidak akan ada masalah, dan manfaatnya akan sangat besar. Melihat ekspresinya yang entah bagaimana dibesar-besarkan, dengan tangannya terulur lebar, Long Hao Chen tetap tidak tergerak, dan bertanya dengan sangat serius, "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" "Hei, apa kamu baik-baik saja dengan itu atau tidak? Anda tidak memiliki dorongan pria sama sekali. Apakah Anda akan terbunuh jika memberi saya jawaban langsung?" Ye Xiaolei menanggapi dengan sangat tidak puas. Bahu Long Hao Chen tampak kaku, bukan hanya untuk diriku sendiri yang harus aku tanggung jawab, tetapi untuk rekan-rekanku juga. Ye Xiaolei berkata, "Tapi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya ingin tetap berhubungan dengan Anda, melalui koneksi mental, untuk masa depan, ketika saya membutuhkan bantuan Anda. Hanya monyet yang akan menolak." Sebagai contoh, Long Hao Chen tidak santai, dan terus bertanya. Ye Xiaolei membuka lebar matanya, "Teladan seperti apa yang kamu inginkan?" Long Hao Chen menjawab, "Saya ingin tahu tentang jenis situasi yang lebih buruk yang akan terjadi yang membutuhkan bantuan saya." Ye Xiaolei tiba-tiba tampak marah, "Jika itu benar-benar menjadi yang terburuk, itu hanya akan nyaman bagimu. Ini tidak akan merugikan Anda. Jangan bilang kalau kamu tidak hanya terlihat seperti perempuan, tapi juga sifatmu yang suka membuang waktu. Jika Anda tidak ingin membuat kesepakatan maka biarkan saja." Long Hao Chen tidak marah, tetapi hanya berbalik dan menuju ke arah puncak bukit. "Kamu," Ye Xiaolei benar-benar marah olehnya, menginjak kakinya sendiri di tanah, tetapi mengikutinya pada akhirnya, "Jika itu benar-benar situasi terburuk yang mungkin terjadi dan kamu tidak membantu saya, kamu manusia selesai untuk." Long Hao Chen berbalik lagi, menatapnya dengan senyuman sebelum melakukan isyarat untuk mengisyaratkan bahwa dia ingin tahu tentang detailnya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Long Hao Chen dan Ye Xiaolei kembali ke puncak bukit, ekspresi mereka kembali normal. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Long Hao Chen tersenyum sambil melihat yang lain, termasuk Zhang Fangfang yang sedang duduk dalam kondisi kultivasi. "Semuanya, mari berbagi kompor spiritual." 8 kompor spiritual yang awalnya berkumpul di dekat Ye Xiaolei sekarang berputar di atas kepala Long Hao Chen. Semua orang dari Demon Hun Squad kelas 21 kelas umum saling memandang, sebelum tiba-tiba berteriak dengan sorak-sorai. Long Hao Chen berbalik untuk melihat Ye Xiaolei, mengungkapkan, "Aku akan mengganggumu." Ye Xiaolei dengan tidak senang menjawab, saya tahu, saya tahu." Mengatakan itu, dia melakukan gerakan jarinya yang menyebabkan sekelompok lampu hijau menuju semua orang. Merasa seolah-olah tubuh mereka terjebak dalam cairan lengket, yang lain merasa tidak bisa bergerak, dan segera, mereka melihat kompor spiritual terbang ke arah mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap orang mendapatkan kompor spiritual. Long Hao Chen tidak mendapatkan apapun, Keir mendapatkannya, dan dari yang lain, Wang Yuan tidak mendapatkan kompor spiritual lagi. Sebaliknya, Han Yu yang tidak mendapatkan apapun sebelumnya malah mendapatkan 2 dan 2 dari mereka yang tersisa muncul di depan Zhang Fangfang. Ye Xiaolei melambaikan tangannya, menyatakan, "Saya melakukan distribusi terbaik berdasarkan kompatibilitas Anda sendiri. Semuanya, serap kompor spiritual masing-masing. Lalu kamu bisa pergi dari tempat ini." Keir memberi Long Hao Chen pandangan merenung, seolah bertanya mengapa dia tidak mendapatkan kompor spiritual sama sekali. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Saya memperoleh cukup dari perjalanan ini." Ye Xiaolei berkata sambil mendengus, "Tidak ada yang cocok untuknya dan itu saja. Cepat lakukan saja." Yang lainnya dengan cepat pergi untuk menyerap kompor spiritual mereka sendiri. Wang Yuan yang tetap diam tanpa sadar memandang Zhang Fangfang yang sedang berkultivasi jauh dari mereka. Saat itu, Zhang Fangfang membuka matanya sedikit demi sedikit. Matanya memancarkan cahaya keemasan samar, kebetulan melihat ke arahnya. Wajah Wang Yuan tampak benar-benar kaku sebagai reaksi terhadap pandangan itu, sebelum dia mengangguk padanya. Long Hao Chen menyatakan, "Saudara Zhang, cepatlah berasimilasi dengan mereka. Kedua kompor spiritual ini untukmu." Tentu saja, bukan di antara kompor spiritual ini, tidak ada yang cocok untuk Long Hao Chen. Sebanyak 5 milik elemen cahaya. Sima Xian mendapatkan salah satunya, sementara Han Yu dan Zhang Fangfang juga mendapatkan masing-masing 2. Ini semua bisa diserap oleh Long Hao Chen,
Tetapi menurut kata-kata Ye Xiaolei, menyerap terlalu banyak kompor spiritual kelas rendah ini malah akan membatasi kemungkinan masa depannya. Dan sebagai tambahan, seiring dengan kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, Scion of Light, Long Hao Chen merasakan celah baru yang terbentuk antara rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Dia juga berpikir untuk membantu rekan-rekannya tumbuh secepat mungkin, semua orang adalah bagian dari tim yang sama, dan celah yang terlalu lebar dalam tim akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan seluruh kelompok di masa depan. Untuk alasan ini, karena ini hanya penyerapan awal, prosesnya sangat sederhana, maka setiap orang memiliki ekspresi bahagia setelah menyelesaikan asimilasi awal ini. Ketika orang terakhir selesai mengasimilasi kompor spiritualnya, Ye Xiaolei menyatakan, "Oke, kamu bisa kembali ke kuil sekarang. Ingatlah bahwa ujian terakhir surga ilusi tidak dapat dihindari, dan itu akan terdiri dari sekering kompor spiritual. Mereka yang berada dalam kelompok Anda yang mendapatkan 2 atau lebih kompor spiritual akan membutuhkan kemauan yang besar untuk mengelolanya. Jika Anda gagal, hasil yang lebih baik adalah dispersi kompor spiritual, tetapi sangat mungkin Anda akan kehilangan nyawa." Petik 2. Itu benar, ini adalah misteri terbesar dari surga ilusi. Tidak peduli berapa banyak kompor spiritual yang diperoleh di sini, pada akhirnya semuanya menyatu menjadi satu, tetapi bahaya besar ini juga merupakan peluang. Kompor spiritual yang akhirnya menyatu pasti akan mendapatkan dorongan kekuatan yang sangat besar, tetapi jika terjadi kegagalan, itu juga akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Mungkin mereka yang dibawa pergi oleh Kaisar Dewa Iblis dapat mengandalkan metode khusus mereka untuk mengasimilasi beberapa kompor spiritual, tetapi mereka juga akan kehilangan kesempatan fusi. Ini sebenarnya adalah rahasia terbesar yang diketahui oleh kuil imam.